Nusantara, pendidik mulia terpanggil jiwanya, melangkah dalam satu cita, selamat dan bahagia anak bangsa. Mohon perhatiannya untuk mengkondusifkan suasana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa telah sampailah kita pada saat yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, siang ini tertanggal 22 Agustus 2024 di SD Mulia 4, kita semua bisa berkumpul dalam acara kegiatan sosialisasi budaya positif. Mudah-mudahan kita semua tetap ada dalam lindungan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita semua Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, at-tabi'ut tabi'in, sampailah kepada kita yang insya Allah istiqomah menjalankan setiap sunnahnya. Baik Bapak dan Ibu yang terhormat, pada kesempatan kali ini perkenalkan saya Robi Ahmad Hilmi akan memandu jalani kegiatan sosialisasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Raden Cepi Muhammad. Lebih dahulu marilah kita mulai kegiatan ini dengan mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Bapak dan Ibu yang terhormat, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Mulia 4. Untuk itu waktu dan tempat saya persilakan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi Rabbi yang memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan sosialisasi tentang budaya positif. Mudah-mudahan budaya positif ini bisa dilaksanakan, pertama dalam kehidupan kita sehari-hari, kedua dalam kita melakukan pembelajaran kepada anak-anak. Juga kita harus bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, misalkan untuk menanamkan budaya positif kepada keluarga kita, kepada murid-murid kita, kepada teman sekitar kita. Mudah-mudahan pemateri bisa memanfaatkan waktu yang hanya sebentar, tetapi kita bisa melaksanakan atau bisa memanfaatkan hasil dari pemateri tersebut. Sekian sambutan dari saya. Nasrul minallah, wabarakatuh, wabasirul ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Haja Kopihir yang telah menyampaikan sambutannya. Baik Bapak dan Ibu terhormat, saya kira dari raut mukanya sudah tidak sabar ya untuk menyimak materi yang akan disampaikan oleh Bapak Raden Cepi terkait sosialisasi budaya positif. Untuk itu kita simak saja langsung kepadanya, waktu dan tempat kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan.
Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah dan Ibu, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertatap muka dalam keadaan wajah yang sangat berbahagia. Mudah-mudahan selama kurang lebih 1 jam ke depan saya selaku cenakma CGP calon guru penggerak bisa memberikan sedikit banyak ilmu pengetahuan tentang apa yang pernah saya pelajari selama 3 bulan di belakang. Bapak Ibu sekalian, izinkan perkenalkan, ini nama saya Raden Syakir Muhammad, asal di Perum Raja Alam, Kabupaten Mah di Kalungwana, Kabupaten dari Raja Kami. Saya kan di Raja Alam, itu tapi. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit materi tentang sosialisasi budaya positif. Budaya positif. Dan setelah hampir 3 bulan ternyata saya tersadarkan. Dulu saya, karena saya di PJOK, Bapak Ibu, itu terkait dengan positif dari PJOK namanya Bapak itu. Nah, ketika ada murid yang salah, cek bahwa kita masakannya dicewang kalau nah, tapi setelah mempelajari terkait dengan budaya positif ini sangat luar biasa, dan ini perlu disampaikan kepada Bapak Ibu. Yang kedua, kalaulah Bapak Ibu ada kesempatan untuk menjadi calon guru penggerak, ikuti. Kalau ada kesempatan. Kenapa? Karena ini tentang anak. Anak adalah cindera rasa. Sejak kita ada di dunia dan di surga, gimana? Tentang anak adalah tentang pendidikannya, tentang kesehatannya, tentang masa depannya. Masa depan anak adalah masa depan Republik Indonesia. Merdeka. Nah, orang dia heula. Nah, budaya positif. Nah ini Bapak Ibu, karena hari ini kita berhadapan dengan kurikulum merdeka, nah maka yang akan saya sampaikan yang pertama itu dari pembukaan sudah, kemudian sampai umum pemahaman inti, eksplorasi konsep dan referensi. Nah, kemudian sekarang konsep inti. Konsep intinya yang ingin saya sampaikan hari ini adalah pertama, perubahan paradigma positif. Kemudian yang kedua, disiplin positif, nilai-nilai kebijakan, kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku, posisi kontrol guru, dan keyakinan kelas. Coba, ketika di kelas, kami senantiasa memberikan imbauan, encourage atau dorongan kepada peserta didik agar supaya dia itu confident, percaya diri. Nah, saya ingin Bapak Ibu juga sama. Hari ini Bapak Ibu, ketika misalkan ada rasa penasaran, silakan untuk mengeluarkan rasa percaya dirinya. Ketika ada pertanyaan, misalkan ini sambil sharing saja. Ketika ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu juga sama. Harus diawali, percaya diri itu harus diawali oleh Bapak Ibu sebelum ke anak-anak. Seperti Bu Imas isi ceramah, pengajian, keliling masjid misalkan, Bapak juga sama. Nah, terkait dengan budaya positif, coba Bapak Ibu, apa yang ada di benak Bapak Ibu tentang budaya positif? Husnuzon, keras. Kemukakan Bu Imas. Kebiasaan yang Iya, baik. Budaya positif itu adalah kebiasaan yang baik yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu sementara. Oke, cukup. Ada lagi tadi Bu Imas, budaya yang baik yang diterapkan. Kemudian ada lagi.
Bu Irma. Yang dari Bu Imas, kebiasaan positif misalkan di sekolah mengucapkan salam kepada bapak ibu guru. Terus kebiasaan positifnya di sekolah kita melaksanakan sholat duha. Oh, keren. Nah, itu karakter SD Muhammad Daud kan terkenal aktif. Jadi itu seperti itu, budaya positif itu seperti itu. Jadi proses kebiasaan yang dilakukan ya terkait dengan hal-hal yang baik, yang kemudian di dalamnya ada tentang nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan. Nah, itu budaya positif. Langsung saja ya. Nah, kemudian sekarang paradigma baru, pembelajaran yang dirancang agar bisa didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan. Kalau misalkan di antara guru ini sudah ada yang pernah mengikuti sosialisasi terkait dengan kurikulum merdeka, maka ada yang dinamakan profil pelajar Pancasila. Namanya baik beda. Pendidikan dulu. Oh, pendidikan beda. Profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Hari ini guru-guru ini ya, paradigma baru dalam pendidikan yang bertujuan untuk menghadapi tantangan abad ke-21. Jadi abad ke-21 itu katanya Bapak Ibu ada ada pergeseran budaya gitu ya. Jadi hari ini abad 21 itu kita ketika misalkan kemudian kita harus belajar dengan teknologi, itu termasuk pendidikan abad 21. Ya next lah. Oke, ini yang lakukannya. Nah, ini profil pelajar Pancasila tadi ada beriman bertakwa, mandiri, kebinekaan global, gotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Lanjut. Nah, di sini ini awal terkait dengan paradigma budaya positif. Pertama, kita lihat terkait dengan teori kontrol. Apa itu teori kontrol? Teori kontrol itu adalah usaha yang dilakukan untuk mengontrol motivasi anak-anak dan mengontrol motivasi kita. Nah, di sini kita lihat ilusi guru mengontrol murid. Jadi sehingga mengontrol murid tetapi menjerumuskan. Nah, ya tinggal itu. Nah, kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ternyata menjustifikasi orang mana yang salah, cenah itu bakal menguatkan karakter. Gitu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, orang dewasa biasanya itu justifikasi gitu ya. Biasanya memaksa kumaha kurang. Nah, gimana kita gitu, selaku. Nah, ini adalah miskonsepsi ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, ini terkait dengan miskonsepsi posisi kontrol. Kemudian terkait dengan disiplin positif. Ini dalam kaitan dengan pembelajaran, biasanya kalau teori Maslow itu berbicara ada award and punishment, ada hukuman
dan ada penghargaan. Ya, ada hukuman dan ada penghargaan. Ternyata di dalam disiplin positif jadi bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan ataupun penghukuman. Jadi ketika budaya positif itu dilakukan, jadi budak teh ulah napikeun ka dihukum, ulah napikeun ka diberi penghargaan. Nah, jadi ini yang apa salah paradigma, Pak. Gimana kalau misalkan anak itu betul-betul prestasi? Nah, ganti penghargaan itu dengan apresiasi. Jadi penghargaan misalkan ada nilainya 100, kasih permen kayak tetep pulang sama di rumah, atau kasih misalkan bonus apa, jangan. Kalau bisa semuanya beri. Nah, tetapi yang menjadi penghargaan di sini adalah apresiasi. Penghargaan ketika berproses. Ada yang 100 bagus, ada yang nilainya 10 tetap harus dihargai. Nah, gitu. Nah, jangan sampai menghukum, ya, menghukum. Nah, menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin tinggi dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal tadi. Coba nilai-nilai kebaikan nawai. Nilai-nilai kebajikan itu apa saja? Ya? Membiasakan kata maaf, terima kasih, permisi. Nah, jadi kata-kata positif itu yang harus selalu dilakukan oleh guru kepada anak didik. Jadi jangan sampai misalkan saya membaca buku tentang Kiai Haji Agus Salim. Ternyata dulu Kiai Haji Agus Salim itu belum pernah menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah dasar atau ke sekolah formal. Karena zaman Belanda mah cenah bahwa penghukuman wae. Setik-setik dihukum. Nah, cek Agus Salim geus we ara jelema diajarkeun jeung bapak. Jadi budak-budak Kiai Haji Agus Salim anu nepikeun ka luar negeri sakolana digawena di luar negeri, pendidikan atas pendidikan ayahnya, bukan pendidikan formal. Nah, terus yang kedua, kenapa tidak disekolahkan ke sekolah formal? Karena seperti itu. Justifikasi ya Bu, justifikasi. Jadi kamu misalkan kamu malas, mana yang ngadu teh cek Agus Salim baheula geus teu meunang, baheula eta teh. Tapi buka kunaon punya dugikeun ka ayeuna, abdi termasuk guru anu siga kitu gitu. Ternyata ada turun-temurun budaya negatif itu terus turun-temurun termasuk ke abdi gitu, sebagai guru mengajarkan seperti itu. Tapi justru dulu kayak Haji Agus Salim sekitar tahun 18 sampai 1900-an sudah menerapkan budaya positif itu kepada anak-anaknya. Ini yang jadi permasalahan. Nah, itu disiplin positif. Jadi merubah award, merubah penghargaan dengan apresiasi. Jadi di awal bagus, good. Merubah hukuman dengan apa? Merubah hukuman dengan restitusi. Restitusi itu semacam kalau ada orang yang dihukum di BAP, di BAP kadil, di BAP, tetapi dengan kata-kata yang positif, kunaon, terus misalkan jadi ada alasan. Jadi kadang-kadang kita menjustifikasi orang itu salah, padahal mah. Gini contohnya. Contohnya gini. Budak, anak membesarkan gelas. Prek
budak kaneng teh gak fokus kena hijina padahal mah lamun direstitusi budak teh hayang ngimpi kabadu sok rek kumaha arek dicarekan tapi kan orang kata apal bahwa budak tapi kan orang mah senantiasa reaktif mana salah bukan kelas hiji hadiah di kelas teh sudah 17-an kembali jadi bukeskeun nah jadi itu harus merestitusi kunaon untuk bukeskeun gelas kabadu mohon tak kemahnya kedah hati-hati tak itu merestitusi itu. Jadi sehingga kemudian ada penguatan karakter setelah diberikan restitusi nanti ya. Nah nilai-nilai kebajikan. Nah ini nilai-nilai kebajikan ini tadi terkait dengan profil pelajar Pancasila. Nah kemudian 9 pilar karakter, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, kejujuran. Nah kalau ini Ibo Primarius program atau PYP ada toleransi, integritas, menghargai, empati, kreatif, percaya diri, rasa hormat, mandiri, antusias, pengetahuan, kerjasama, komitmen dan lain. Nah disinilah yang harus menjadikan pembiasaan. Karena kata Aristoteles, life is process of habit. Hidup itu adalah proses pembiasaan, proses kebiasaan. Kalau kita terbiasa dengan hal-hal yang negatif, maka terus biasa. Kalau kita terbiasa berangkat jam 6:30 ke sekolah, insya Allah 6:30. Kalau kita terbiasa ngadurat di WC jam 5, jam 5. Satu mana? Nah, kalau kita terbiasa makan siang jam 1, enak kan makan siang. Karena makan gitu. Ini jadi masalah. Begitu ya. Itu. Jadi proses pembiasaan maka harus dibiasakan hal-hal yang baik itu. Nah, kemudian respon yang sering ditunjukkan orang dewasa ketika melihat anak berperilaku tidak sesuai harapan, misbehave itu, menasehati, menghukum, membiarkan. Coba di belah mana yang posisi bapak ibu? Oh, nasihati. Nah, menghukum anak negatif, menasihati belum tepat, memberikan anak berperilaku semaunya negatif. Ini. Jadi menasehati anak itu belum tepat. Apa yang harus dilakukan? Coba. Merestitusi. Jadi restitusi ngape-ape. Misalkan Bu Irma kalau bukan Bu Irma hadir. Nah, jadi harus ditanya. Ya, apakah tahu Bu Irma dipanggil sama Bapak ke sini? Ya, Pak, tahu. Kenapa? Misalkan, ya tadi saya melakukan. Jadi sehingga dia itu sadar akan kesalahan dia. Nah ini berlaku tidak hanya di sekolah, tetapi di rumah juga sama. Termasuk Abi, Bu Mas. Abi seperti apa? Ya. Nah ini. Nah, dari sekian materi yang disampaikan yang ke belakang, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Coba. Kenapa? Bisa jadi. Ya, cocok terserah mah. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar.
Ya, disiplin positif. Nah, jadi ini sekarang yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu juga harus tahu bahwa ternyata manusia itu mempunyai kebutuhan dasarnya. Jadi ketika penghukuman, jadi ketika penghargaan itu harus disesuaikan dengan tadi karakter. Maksudnya adalah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Ketika anak ada salah, kemudian direstitusi oleh kita, nanti bakal kepenak. Oh ternyata si anak itu ternyata caper, kayak perhatian di guru atau kayak perhatian di teman-temannya. Kenapa? Karena di mana dari perhatikan. Bisa jadi kan seperti itu. Nah, itu yang pertama, kasih sayang. Kemudian yang kedua, bertahan hidup atau survival. Artinya di sana ada kebutuhan pangan, sandang, pangan, papan. Bisa jadi misalkan ketika kaberangan, misalnya sudah kaberangan di imah teh, namun di mana? SD di rumah ayah dagang kakung helangnya jam 2 subuh teh, sehingga mengapa kaberangan teh itu ayah membantu heula ibuna ke pasar kemana. Nah ini kebutuhan senang. Kemudian ada kekuatan, power, kekuasaan, bahwa orang teh berkuasa, orang teh kaya, seolah-olah diakui seorang pemimpin ubah-ubah teh. Ada yang seperti itu. Kemudian ada lagi kesenangan. Kemudian ada lagi kebebasan. Nah ini kebutuhan. Misalkan kesenangan, oh ternyata si budak mah kesenangan teh bari heuleuy, guru teh bari ocon. Nah ini yang dinamakan kebutuhan dasar anak. Maka di dalam paradigma kurikulum merdeka, kita itu selaku guru harus memfasilitasi anak atas kebutuhan pembelajarannya. Gitu. Jadi naon sih anak dibutuhkan teh? Apakah kurang dipaksakan? Maneh kudu bisa dribble bola kamu push up 10. Itu nggak boleh. Nah, nanti di sananya ada yang namanya berdiferensiasi gitu ya. Ini. Nah, ini 3 apa namanya? Nah, ini terapi. 3 tadi, 3 kebutuhan dasar. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk poin ini mana tadi? Yang tadi. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ketika kita harus melihat, jadi seharusnya penghukuman itu memfasilitasi anak dari yang tadinya mindset gagal ke mindset sukses itu. Jadi memfasilitasi anak dari tadinya orang teh asa bodoh, perasaan anak teh asa bisa naon, tapi harus berubah menjadi mindset sukses gitu. Nah, ini hukuman tadi itu bisa menyakitkan, tidak nyaman. Sampai bapak ibu mau dihukum ku mama itu salaki atau salaki ku ibu salaki murid takut, memaksa, murid menyembunyikan, kemudian menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Nah ini hukumannya seperti ini.
Kemudian kalau penghargaan ini tidak efektif. Jadi ketika satu orang diberikan permen, nanti yang lain itu kena psikologi. Itu kata teori. Jadi bisa jadi daya saingnya itu, persaingannya itu karena ingin imbalan. Gitu. Jadi ketika diberi misalkan permen, oh juara nilainya bagus. Nah, ke depan si anak itu ketika ingin nilai 100 itu karena ingin permen. Nah, itu yang menjadi masalah di dalam penghargaan kita. Proses penghargaannya itu lewat apresiasi. Nah, tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Ini sebetulnya nggak boleh tuh rankingan tidak ada. Merampas hak menghargai dirinya. Ya. Salah itu. Konsep disiplin, identitas sukses. Nah ini. Nah kalau identitas sukses ini berubah dari hukuman ke konsekuensi. Jadi konsekuensi itu dia itu menyadari, oh bahwa ternyata orang kayaknya salah. Nah gitu. Ya maksudnya dari tadi hukuman itu harus beralih ke konsekuensi gitu. Jadi hukuman itu ditiadakan, maka konsekuensi harus dimunculkan. Salah satunya misalkan penguatan jangka pendek, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kemudian penghargaan, murid bertanggung jawab, fokus pada pemecahan masalah. Murid menghormati dirinya dan orang lain, murid bersemangat, gitu ya. Terus, ya Bapak Ibu, 5 posisi kontrol restitusi. Ya, yang paling penting ya. Jadi ketika menindak, ini yang harus Bapak Ibu pahami, ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama ini sebagai penghukum, jadi tukang hukum. Yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Satu, ya, kabinet Pak Bapak, itu teh membuat merasa bersalah. Kemudian posisi teman, siga CS, pemantau dan manajer. Ini, ya ada 5 posisi kontrol restitusi. Kalau penghukum tadi justifikasi, kamu salah, kamu dihukum, bersihkan nase, jangan timah ibu. Gitu. Terus pembuat merasa bersalah, cik, ya aku kekarunya ke ibu, ternyata ibu berseberak sorak. Itu membuat rasa bersalah. Kemudian teman, ini diinvesting. Kemudian pemantau, kalau pemantau itu dipantau gitu. Bisa mau memakai kaos kaki pink misalkan, saya mau gitu, jangan kesalahannya tapi itu sebagai konsekuensi atas aturan gitu. Kalau pemantau ini, nah di sini pola manajer mah ada kesalahan panggil tadi merestitusi. Jadi paden maksudnya dia teh yang boleh dilakukan. Enggak, maksudnya kira-kira Bapak Ibu posisinya di mana? Anu sering Bapak Ibu dilakukan baheula. Tapi menyesuaikan dengan kondisi, bisa saja jadi penghukum, bisa saja jadi Berarti ayat 2. bisa saja jadi manajer. Berarti lu. Bisa jadi pemantau. Bisa jadi Jadi pernah kealaman, Salah makanya kamu 5 anak itu jadi kumaha. Nah. Iya. Sekarang berubah, harus menjadi seorang manajer. Tukang manggil. Merestitusi bukan memanggil. Jadi ketika di kelas ada salah sini, jadi BAP, jadi kesalahan manehanana boy. Tapi kadang dipanggilnya sok entah. Jadi kan itu teh menjatuhkan harga diri. Enggak. Oh, besok salah
Jadi ketika dia bersalah, misalkan ketika dia bersalah maledog baturangan misalnya, salah panggil seorang panggil. Nah, kamu kan dia misalkan ke kantor dipanggil. Tadi diawali apakah kamu tahu kan dipanggil ku bapak masalah naon? Mohon Pak, kayaknya bakal budak mohon Pak. Sorangan kayaknya. Daripada mana tadi maledo. Sok maledo sendiri masih di maledo. Tapi ya Pak Ade harus dipanggil itu teh bakal mencabut oke tuh nanti bakal ayam bakal membuat kasar bersalah oke kamu sudah. Oke, ada polanya. Jadi si anak teh jujur ke orang curhat jadi Nah. perhitungan oke. Iya. Terus pemantau oke setelah dipanggil sih. Iya, kira-kira ketemu ya kan iya. Ya jadi kan kalau misalkan tadi sebagai manajernya dipanggil gitu. Nah, pas ketika dipanggil itu teh akhir mama bakal jadi 5 eta manajer sepupu eta pemeran utama hadirna bakal beranak buahnya beranak pinang jadi penghukum juga akhirnya kan sekretari Tadi lo pertanyaan. Tah jadi komitmen kelas tadi kesepakatan kelas kita geser hari ini dengan keyakinan kelas. sudah diterapkan. Keyakinan kelas. Sudah. Kalau kesepakatan kelas itu biasanya menerapkan aturan-aturan. Kalau keyakinan kelas itu bukan aturan, nilai-nilai kebaikan. Misalkan tuh, Kontrak belajar kan? iya. Misalkan ayeuna hiji naon, jangan buang jangan buang sampah dengan kalimat positif. Simpan Nah, ganti ku eta. emang atos. Moal aya hukuman. Lamun jangan buang sampah Bakal di kelas, aya hukuman eta mah. Iya betul, konsekuensinya. Gitu. Tapi kalau buanglah sampah, simpanlah sampah pada tempatnya. Nah, eta kalimat positif. Nah, maka di dalam keyakinan kelas itu terdapat kalimat-kalimat yang Jadi kasih positif. hobi ke hobi tokasnya kan lain hobi tokasnya datanglah tepat waktu. Waktu Indonesia berindia. Tik, area eta berempik. Burung. Orang nyanyi lah, Bapak Ibu, bari keprok mun keprok mah Kalau nyanyi. nyanyi nak tidak hafal. Kan dicontohan. Ya, nyanyi dulu, gengs. Wa iya fi dunya wa iya fi dunya Dina batok teman bageun eta mata beri rasa magar maning geus biasa arep ngojai dina batok balik ngojai hei entok ngantok berdiri ya Iya. Wahia 1, 2, 3 Wahia Fidunya Wahia Fidunya Arab mojai dina batok teteman bareng etok mata beri rasa majar maning geus biasa anak ngojai dina batok bari ngojai hey
Terakhir ya, restitusi. Cipta kondisi atas masalah sehingga jadi ya menciptakan kondisi anak yang tadinya mempunyai masalah di kelas. Nah, kemudian diciptakan kondisi itu oleh guru sehingga ketika pulang ke kelas itu karakternya itu lebih kuat gitu. Sehingga dia yang mempunyai kesalahan pulang ke kelasnya itu karakternya lebih kuat gitu. Nah, terus jadi restitusi itu menciptakan kondisi. Jadi budak boga masalah di kelas. Ya. Terus di restitusi. Tak saatnya di restitusi si budak teh ketika pulang ke kelas teh si karakter nanti lebih halus gitu. Berubah lebih kuat gitu. Nah, Jadi seorang dua kalau mereka manggil pas uing mau. iya. Pas pulang sekolah. Iya betul. Biasanya pas pulang sekolah atau pada waktu istirahat. Nah, sehingga kemudian si anak itu tidak dilihat oleh teman-teman yang lain. Pas istirahat mengambil hak. Ya, betul. Jadi pas pulang juga sama. Tapi karena ini kebutuhan restitusi ya. Nah, tuh. Yang pertama, polanya ini. Yang pertama menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas dari identitas yang tadi gagal menuju identitas yang sukses. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kemudian memvalidasi, oh iya salah. Jadi divalidasi. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah ini terakhir keyakinan. Salah. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kesawiyo salah oke. Teu aya nu salah, teu aya nu bener. Da urang ge sadayana pernah ngalakukeun kesalahan. Eta penstabilan itu seperti itu. Yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas yang sukses. Gitu ya. Jadi distabilkan heula gitu. Golongan jilat manusianya. Nah, memvalidasi tindakan yang salah. Ayo, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini ya. Kepet kaget cuma jadi bahan gunjingan akhirnya. Nah, jangan tempat bersalah. Jadi saya boleh pasar kisah. Nah, itu baru validasi. Kemudian yang kedua, nah, validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menuju proaktif serta mengenali dan mengakui kebutuhan murid tadi. Oh ternyata sejauh setelah divalidasi ternyata di mana Itu ada masalah. Ternyata kebutuhan kasih sayang nggak ada. Ternyata kebutuhan dasar pokok hidupnya tidak terpenuhi. Ternyata mamahna banyak lah. Jadi kita yakini bahwa anak itu ketika dari rumah itu maksudnya anak itu singkat kertas polos tetapi tergantung anu mempengaruhinya. Namun anu nyetelna anu nulisan goreng maka goreng kan gitu ibarat kertas. Nah maka ketika anak di rumah itu tidak tahu akan sebetulnya harusnya tidak tahu akan masalah orang tua
tidak tahu masalah neneknya dan lain sebagainya, masalah kehidupan hidupnya gitu. Itu tanggung jawab kita sebagai orang tua, juga sebagai anak. Tidak tahu bahwa kurang tegas pupu mau maca, kurang tegas pupu mau maca, soalnya dipaksakan kumaha lamun budak mau maca. Nah, lamun budak mau maca geus pupu, karena apa? Kebutuhan dasarnya posisi harita mau maca. Kemudian kurang dipaksakan. Coba kira-kira kudu kumaha? Kan tak bisa dipaksakan ya. Nah, maka kurikulum hari ini harus bisa melihat emosional anak, emosional anak sehingga kumaha. Jadi memang ribet, tapi memang ribet. Pak Ade, tapi kan hari maca mah kudu dipaksa tuh Nabi Muhammad ge ketika mengatakan ikra tuh bisa baca di kudu geuningan. Iya. Bisa. Iya. Lah dalam dibiarkan begitu saja, emisi mulai perubahan dan kita. Iya. Enggak, maksudnya harus melihat potensi anak. Ya, sebenarnya abi oke. Ayat ternyata ada dua teori. Jadi teori emosional anak. Jadi anak itu sih kebutuhan belajarnya itu seperti apa? Jadi kalau kayak gitu berarti turunin standar kelulusan satu. Jadi harus nggak ada standarnya. Nggak ada. Berarti kan kurikulumnya berarti Enggak, akan ada diferensiasi nanti ke depan terus kurikulum terus ilmu. Jadi berdiferensiasi gitu. Jadi membedakan anak mana yang mempunyai skill yang mahir. Jadi kita kurang teh kudu ningali kan mata kayak di awal pembelajaran saya tes diagnostik fix teh bukan anu hambar anu berkembang aya mindset nu berkembang nu tumbuh aya mindset berkembang. Nah, saya yakin SD 4 mah Bapak Ibu termasuk mindset yang tumbuh. Artinya apa mindset yang tumbuh itu? Mindset yang terus melihat ke depan, melihat perubahan-perubahan anak yang lebih maju. Di alam pikir kita itu terus ditumbuhkan positifnya, tidak ada pemikiran-pemikiran negatif. Itulah mindset tumbuh. Jadi bagaimanapun anak itu, peserta didik itu sok sanajan ya di imahna itu dititipkeun ke orang tua, tetap tanggung jawab kita sebagai guru. Saya yakin mimpi Bapak Ibu, harapan Bapak Ibu ketika mempunyai anak, gitu ya, mempunyai cita-cita anak, pengen ini, pengen itu, pengen sekolah ini, pengen sekolah itu, saya yakin seperti itu. Saya mau hayat ke luar negeri, saya mau hayat ke Jakarta, saya mau hayat jadi dokter dan lain sebagainya. Saya yakin Bapak Ibu ketika mempunyai anak seperti itu. Dan saya yakin pula orang tua peserta didik pun sama seperti itu. Mereka menitipkan harapan pada kita, dan kita pun sama menitipkan harapan kepada guru-guru anak-anak kita. Ya, itu demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran atas kesempatannya, mudah-mudahan bermanfaat buat saya pribadi, buat Bapak Ibu semua. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bila selesai satu masalah dikerjakan, maka bersiaplah untuk untuk menghadapi masalah selanjutnya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika urusan selesai maka Berikan aplaus yang meriah lagi untuk pemateri hari ini. Banyak hikmah yang kita bisa ambil, yang bisa kita petik juga untuk mengimplementasikan materi-materi yang disampaikan dari sosialisasi pada hari ini terkait budaya positif. Karena mungkin kita sebagai guru-guru pun harus menerapkan budaya positif di rumah sendiri sebelum ke sekolah. Itu saja mungkin pada kesempatan kali ini. Sampai bertemu di lain waktu. Kita tutup saja dengan doa akhir masjid. Selalu bergerak dengan aksi nyata, menggerakkan semua, mewujudkan generasi emas. Kami guru penggerak, kita akan menghamba para anak Indonesia, mewujudkan semua